Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bertemu di kelas online 80 hadis pilihan, insyaallah bersama Ustaz kita Ustaz Rahmat Hidayat. Salawat dan salam pada Rasul kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian, kami ingatkan agar mematikan mikrofon. Dan untuk sesi tanya jawab, silakan bisa ditulis di kolom chat. Insyaallah nanti kita akan bacakan, atau di akhir acara kita akan buka sesi tanya jawab langsung. Baik, kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pada Ustaz Rahmat, kami persilakan. Tafadhol. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara waghfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Masjid Al-Ikhwan dan juga pengurus Malik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan pada hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa bersama-sama berkumpul kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki hadis yang ke-30 ya, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tema hadis yang akan kita baca yaitu mengenai kedudukan masjid dan keutamaannya untuk dimakmurkan dengan ibadah. Ini temanya. Baik, sebelum kita mulai tema ini, mari sama-sama kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita. Dan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan membaca hadisnya sebagaimana biasa. Bisa dibuka bukunya bagi yang sudah memiliki buku. Kita akan baca insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-30. Kedudukan masjid dan keutamaannya untuk dimakmurkan dengan ibadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man ghada ila al-masjid wa raha a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha. Sahih al-Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid, maka Allah menyediakan untuknya surga di surga setiap ia berangkat. Ini terjemahannya, maksudnya adalah barang siapa yang berangkat ke masjid, maka Allah akan menyediakan untuknya rumah tempat tinggal, di surga setiap ia berangkat, atau tempat singgah. Jadi memiliki sebuah tempat yang Allah berikan di surga setiap kali ia berangkat dan pulang.
Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita akan lihat di sini syarah hadisnya. Menjelaskan kedudukan masjid di sisi Allah Subhanahu wa taala serta keutamaan memakmurkannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir serta bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dari hadis ini, kalau kita lihat kembali artinya, kata Nabi SAW, barang siapa yang berangkat ke masjid, kemudian atau pulang dari masjid, atau berangkat di pagi hari, atau berangkat di sore hari, yakni pergi ke masjid, yakni secara umum, barang siapa yang pergi ke masjid, satu kali berangkat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya sebuah tempat di surga. Tentu ini sebuah keutamaan yang Allah jadikan pada masjid, di mana tidak ada tempat yang semulia masjid yang jika kita datangi, kita langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa masjid itu merupakan tempat yang mulia, tempat yang agung, tempat yang jika kita datangi, maka Allah memberikan kepada yang mendatanginya itu adalah sebuah tempat di surga sana. Masya Allah, alhamdulillah. Ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, "Ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha." Jadi kata Nabi, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid. Jadi masjid itu adalah tempat yang paling Allah cintai. Nah, sehingga bukti dari hadis tersebut, ya, bukti bahwa Allah sangat mencintai masjid dibandingkan tempat-tempat lain di dunia ini. Maka Allah jadikan barang siapa yang berkunjung ke masjid, datang ke masjid untuk keperluan apapun, umum, khususnya untuk keperluan makmur masjid, memakmurkan atau untuk sholat fardu, apapun kegiatan yang dilakukan di masjid selama dia adalah memakmurkan masjid, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya, memberikan sebuah pahala atau balasan berupa tempat tinggal, tempat singgah di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hadis ini, ya, dengan hadis ini menjadi sebuah informasi tambahan buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada hamba yang datang ke masjid dengan balasan yang mulia. Sebab apa? Sebab masjid itu tempat yang Allah paling cintai. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di sini rumah, tempat tinggal, dan di sini hadisnya adalah setiap berangkat. Ada dalam hadis lain yang hampir serupa, barang siapa yang berangkat ke masjid, maka dia disediakan oleh Allah jamuan. Nuzul atau tempat singgah. Jadi bisa kita dikasih jamuan berupa makanan, bisa juga dikasih sebuah tempat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini kemuliaan memakmurkan masjid dengan ibadah atau zikir ataupun yang lain. Berarti bagaimana orang yang sering ke masjid, muadzin misalnya, atau imam atau jamaah masjid, atau yang sering mengadakan kegiatan di masjid, panitia pengajian, atau mungkin jamaah majelis taklim yang sering masjid, berarti dia mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya banyak dapat mendapatkan makanan sajian yang Allah akan jamu dia di surga. Berarti dia dapat banyak. Sebab apa? Sebab dia sebab dia sering menuju masjid. Apakah begitu? Jawabannya memang iya. Jawabannya iya karena hadisnya umum, tidak ada pengikat khusus, tidak ada. Jadi hadisnya umum. Ya, ini barang siapa yang berangkat ke masjid maka mendapatkan satu tempat di surga, atau dalam hadis lain dapat jamuan. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Agung, Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala
akan membalas amalan hamba-hambanya dengan balasan yang besar, yang agung. Amalnya kecil, namun balasannya begitu besar. Maka nanti di surga tidak heran jika seseorang itu memiliki harta benda yang berlimpah. Ya, berlimpah. Kalau di dunia kita punya kebun satu, mungkin pemiliknya 3-2. Perusahaan satu, mungkin pemiliknya 3-2. Satu perusahaan. Atau apartemen, atau gedung tinggi, atau tempat wisata yang besar. Biasanya yang memiliki beberapa orang. Besar bendanya, tapi dimiliki oleh beberapa orang. Itu di dunia begitu. Tapi kalau di surga, harta. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa pahala bagi orang-orang yang beriman itu pahalanya adalah yang pertama sifatnya ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala atau balasan yang tidak putus. Ya, antum bayangkan Allah akan balas lagi, balas lagi, balas lagi, balas lagi, diberi lagi, diberi lagi, diberi lagi. Tidak ada habisnya. Tidak ada putusnya. Nikmat yang akan Allah berikan selama kekal di dalam surga. Makin lama di surga makin banyak nikmatnya. Bukan makin miskin. Kalau di dunia bisa saja rezeki yang banyak di awal kemudian Allah cabut jadi miskin, jadi fakir. Yang awalnya kerja gagah, pandai, rapih, masya Allah, rezekinya banyak. Ketika pensiun sakit, miskin. Itu di dunia, tapi kalau di akhirat tidak. Orang yang masuk surga semakin hari semakin banyak rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka apa yang mereka inginkan. Silakan mereka minta A, B, C, D. Allah sudah berikan, tapi kalau mereka ingin sesuatu yang mereka inginkan lagi lebih, lahum ma yasha'una fiha, terserah mereka minta apapun, waladaina mazid, dan kami bisa memberikan lebih dari yang mereka minta. Waladaina mazid. Udkhuluha bisalam, masuklah dengan selamat, dengan sejahtera. Dzalika yaumul khulud, kata Allah, itu adalah hari yang kekal. Jadi surga itu diantara sifat nikmatnya ajrun ghairu mamnun, yaitu balasan yang tidak pernah putus. Kemudian lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, sifat yang kedua, seseorang dapat nikmat di situ, semakin hari semakin banyak nikmatnya di surga. Kemudian yang ketiga, sifat pahala di surga atau nikmat di surga adalah lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ajrun kabir, mereka akan mendapatkan pahala yang besar atau balasan, ajrun kabir, balasan. Mereka akan mendapatkan balasan yang besar. Apa makna ajrun kabir, balasan yang besar? Di antara ahli tafsir menjelaskan balasan yang besar adalah diberikan istana-istana yang besar, diberikan rumah-rumah yang besar, diberikan singgasana-singgasana yang besar, diberikan kebun-kebun yang besar. Mau apa? Semua diberikan Allah dalam bentuk yang agung dan megah dan besar. Yang memiliki satu, bukan bagi-bagi. Bukan satu rumah kecil potong 5, tidak. Tapi rumah besar, besar-besar semua, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlu surga, ahlul jannah. Sedemikiankah pemberian Allah? Naam, Allah Maha Mencipta. Sangat mudah bagi Allah yang Maha menciptakan bumi, planet. Kalau kita lihat planet begitu banyak jumlahnya, kemudian alam semesta yang begitu banyak ciptaan Allah Azza wa Jalla, tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak buah-buahnya, kemudian binatang-binatang yang begitu banyak Allah ciptakan. Sebaliknya bagi ahlu neraka, orang neraka juga sama. Allah akan balas dengan balasan sedahsyat-dahsyat. Makanya kita sebagai muslim berhati-hatilah dan rindulah dengan janji Allah tadi. Rindulah dengan janji Allah. Janji Allah tadi adalah pahala yang tidak putus di surga. Janji Allah adalah pahala yang kita kehendaki. Allah sudah balas, Allah sudah beri, terus kita disuruh oleh Allah untuk minta. Silakan minta, kami memiliki yang lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, sifat nikmat di surga ajrun kabir, bentuk nikmatnya itu agung, besar, mulia, besar-besar semua bentuknya. Buahnya besar, dagingnya besar, tempat tinggalnya besar, tidak ada yang sempit, semua dalam keadaan mewah, megah.
Di mana? Di surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kita cuma diminta untuk sabar. Jangan heran ketika melihat hadis ini salah satu bentuk hadis yang menggambarkan ringan amal, besar balasan. Ya, ringan amal, besar balasan. Kita datang ke masjid, melangkah ke masjid, sampai di masjid, kemudian kita selesai, kita pulang, maka saat itu kita telah diberikan oleh Allah apa? Rumah, tempat tinggal atau jamuan. Seperti ada juga hadis lain bahwa tentang sholat sunnah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendirikan sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat sholat sunnah, yakni sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, 12, ada itu urutannya, tidak bisa sembarangan. Qabla subuh, qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jumlahnya 12. Barang siapa yang menjaga itu setiap sehari semalam, kata Nabi SAW, akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Maka dia akan terus mendapatkan rumah. Termasuk ini, kalau orang setiap hari sholat 5 waktu di masjid, atau hadir ke masjid dalam majelis taklim atau apapun, urusan-urusan yang memakmurkan masjid, maka dia setiap hari bisa dapat sekian banyak rumah atau sajian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji dari Nabi SAW, janji dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita meyakininya. Keyakinan kita itulah yang menyebabkan kita rindu kepadanya. Kalau tidak yakin, apa yang mau dirindukan? Keyakinan ini yang harus dibangun sehingga kita rindu. Kemudian kalau sudah orang itu yakin dengan pahala akhirat atau balasan akhirat, maka manusia itu pasti akan melihat kecil seluruh balasan yang ada di dunia. Pasti akan melihat kecil semua pemberian manusia di dunia. Ini manusia punya ini kecil. Manusia kasih saya ini kecil saja. Manusia megah-megahan di dunia ini kecil saja. Sebab apa? Sebab dia faham bagaimana besarnya pahala yang akan Allah berikan, atau ganjaran, atau nikmatan yang akan Allah berikan. Perlu difahami oleh setiap muslim mengenai itu. Dan Nabi SAW sangat paham itu. Tentunya beliau sebagai Nabi, sebagai qudwah kita. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi SAW dan meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'u Allah an yuwassi'a li ummatik. Itu permintaan Umar radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya umatmu ini di dunia ini mereka kaya raya, rezekinya banyak, seperti orang-orang Romawi dan orang-orang Persia itu. Mereka kerajaan besar. Raya, tidak miskin, tidak kekurangan. Itu permintaan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi SAW, ya Umar, wahai Umar, kenapa engkau katakan demikian? Ya, kenapa engkau katakan demikian? Seandainya bukan engkau yang mengatakan, yakni Nabi menegur Umar, kenapa engkau mengatakan? Seandainya bukan engkau yang mengatakan, harusnya engkau gak katakan seperti ini, wahai Umar. Kemudian kata Nabi SAW, amaradita an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Kata Nabi, tidakkah engkau ridha bagi mereka akhirat? Maaf, tidakkah engkau ridha bagi mereka orang-orang Persia dan Romawi yang kaya raya, bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Itu jawaban Nabi SAW, bahwa memang bagi Muslim yang harus ditunggu adalah akhirat. Akhirat. Oh, nikmat akhirat dengan iman. Kalau tidak dengan iman, tidak mungkinlah kita bisa menanti akhirat. Tidak mungkin. Kalau tidak ada iman, yang dinanti dunia. Tapi kalau dengan iman, seperti tadi perkataan Nabi, tidakkah engkau ridha wahai Umar
Bagi mereka dunia, biarlah dunia. Bagi kita akhirat. Ungkapan itu adalah ungkapan menunjukkan tentunya puncak iman. Adalah iman yang hidup. Bahwa biarlah mereka bermegah-megah di dunia, bagi kita adalah di akhirat. Nah, subhanallah, ini hadis ini yang kita baca hari ini, kabar gembira untuk kita semua agar memakmurkan masjid. Ibu-ibu majelis ta'lim hari Senin, hari Jumat yang ke masjid itu bagian dari bisa masuk dalam hadis ini. Dapatlah di situ bagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah ganti nanti di akhirat dengan apa? Di surga dengan tempat tinggal atau jam. Ya, ini Indonesia punya saya misalnya, punya anak, semuanya misalnya. Minyaknya misal aja, tapi ini mustahil. Minyaknya, lautnya, gunungnya, apalagi air-airnya semua. Antum mau ambil yang mana, ambil aja. Ya, nah yang punya banyak, gak ada masalah. Kalau orang kaya, gak ada masalah. Banyak hartanya. Nah, Allah Azza wa Jalla menciptakan ini semua. Maka tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sebanyak-banyaknya kepada ahli jannah, kepada ahli surga. Itu fahami dengan baik, sehingga kita tidak meremehkan hadis-hadis seperti ini. Kok bisa hanya ke masjid aja dapat tempat tinggal? Kok bisa hanya ke masjid saja dapat jamuan? Ya Anda nggak beriman, nggak ngerti bahwa memberi itu Al-Ghani, yang maha kaya, yang memberi itu Al-Karim, yang maha dermawan, yang menciptakan manusia dari zaman Adam sampai kiamat itu kaya raya. Gimana sih? Gak ngerti ya? Itu kaya raya. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla itu maha kaya raya, sangat maha kaya raya, ya gampang saja memberikan ganjaran seperti dalam hadis ini. Kita harus yakin. Ya, tidak boleh lagi nih setelah ngaji hadis seperti ini, besok nemu hadis yang semisal hanya amal remeh, pahala besar. Kok bisa? Jangan bilang kok bisa. Bahkan nggak beramal pun, kalau Allah ridha, nggak ada istilahnya dalam keimanan kita ini mengatakan kenapa Allah mudah sekali. Nah, jangankan antum beramal ke masjid, belum ke masjid aja, kalau sudah niat ikhlas lillahi ta'ala, kemudian nggak sampai masjid, terhambat di jalan karena A dan B, sudah dapat pahala, dibalas oleh Allah. Itulah kalau Allah yang membalas, Al-Ghani, Al-Karim. Nah, mukmin itu harusnya begitu, sehingga ketika melihat balasan manusia, melihat pemberian manusia biasa saja, ya itulah manusia. Namun kita sebagai manusia harus balas budi dengan kita berikan lagi kebaikan, mencukupi atau telah mengimbangi pemberian dia, atau bahkan bisa doa kita itu lebih baik daripada pemberian dia. Itu kata Nabi SAW. Nabi SAW. Baik. Selanjutnya, bahwa surga telah tercipta dan ada sekarang ini, serta tetap kekal dan tidak akan punah. Surga sudah ada. Ini juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Surga sudah ada atau belum? Neraka sudah ada atau belum? Itu pertanyaan orang yang imannya diragukan itu. Surga itu sudah diperlihatkan Allah kepada Nabi saat Islam Mi'raj. Neraka juga sudah. Jadi kita sudah tutup lah. Tidak perlu nanya-nanya lagi. Surga sudah ada belum? Neraka sudah ada belum? Sudah ada. Dan kita tahu ada hadis Nabi SAW. Kalau tidak salah pernah kita pelajari di 70 hadis tahun lalu. Yakni apa itu hadisnya? Barang siapa yang bermohon kepada Allah, ya Allah masukkan aku surga 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Minta surga 3 kali. Maka surga akan mengatakan kepada Allah, ya Allah masukkan pulang ke dalam surga. Berarti udah ada. Karena surga itu merespon. Kemudian juga neraka. Neraka itu kalau kita berkata 3 kali memohon perlindungan dari neraka, Allahumma ajirni minan nar,
Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali, maka neraka akan berkata kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ajirhu minni. Ya Rabb, wahai Allah, selamatkan dia dariku. Itu. Jadi sudah ada yang namanya surga, sudah ada yang namanya neraka. Kekal. Sejak Allah ciptakan, itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam kenikmatan di dalamnya bagi para wali-walinya. Wali-walinya yakni orang-orang soleh ketika mereka memperbaharui ketaatan mereka. Ini yang perlu diyakini. Jadi orang sering tahu ada surga, ya, tapi dia nggak yakin ada kenikmatan di dalamnya. Ya, dia nggak yakin ada sebuah nikmat yang besar yang agung di dalamnya. Tidak yakin atau tidak paham. Justru kita harus meyakini keduanya. Surganya ada, nikmatnya ada. Bagaimana nikmat surga? Bisa dibaca, bisa dipelajari. Bisa masuk ke dalam kelas-kelas kajian-kajian. Banyak tentang surga. Surga itu dibagi gedungnya, bangunannya itu dibagi 2. Ada yang bangunannya terbuat seluruhnya, dinding-dindingnya, perabot-perabotnya, bejana-bejananya, semua dari perak. Itu surga perak, bagian yang terbuat dari perak. Ada surga yang seluruhnya dinding-dindingnya, bejana-bejananya, kemudian juga bangunan-bangunannya, bejana-bejananya, dan perabot-perabotnya itu dari emas. Tergantung amalan. Ada yang masuk ke surga yang isinya penuh dengan emas, semuanya, Masya Allah mengkilat. Ada yang perak. Semuanya bagus. Semuanya surga. Dan istananya besar, dan bahkan manusianya besar, kita itu besar. Puluh hasta. Untuk hitung saja hasta. 60 hasta. Kalau 1 hasta itu 50 cm atau setengah meter, maka tinggi kita sekitar 30 cm, 30 km, maaf 30 meter, sekitar 30 meter tinggi kita, besar, gagah. Maka kita juga perlu rumah-rumah besar, kita perlu tempat tinggal besar, dan perlu juga kebun-kebun yang besar, tempat tunduk yang besar, dipan-dipan yang besar. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ahli surga itu kemampuan memakan itu bagaikan 100 orang di dunia. Dengan fisik Nabi 30 meter itu besar seperti Nabi Adam, itu kurang lebih ya perkiraan 60 hasta lah yang sudah pasti dalam hadis. 60 hasta, dengan tubuh 60 hasta tingginya itu, maka diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengkonsumsi makanan 100 kali lipat daripada penduduk dunia. Jadi antum bayangin, kalau antum undang makan untuk 100 porsi, ya, itulah makanan 1 kali makan buat ahlul jannah. Nah, karena buahnya juga besar-besar kan? Buahnya besar, sebesar batu kali. Besar, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya itulah surga. Ajrun azim. Pahala yang besar. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Pahala yang ada surganya, kita yakini apanya? Pahala-pahalanya. Yakni, maaf, kita yakini balasan-balasannya, ganjaran-ganjarannya, hadiah-hadiahnya, nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Nah, kita ingin meraih surga dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kita ini tidak seberapa. Tidak seberapa taat kita ini. Banyak lalainya, banyak kurangnya, banyak tidak tahunya. Oleh itu, ketaatan kita sebenarnya tidak cukup, atau ketaatan yang hanya kecil ini dibalas dengan pahala yang besar sebenarnya tidak seimbang. Tapi karena ada rahmat Allah, akhirnya jadi bisa. Jadi amal kita yang tidak sempurna ini diberikan nikmat surga yang begitu besar, nggak seimbang. Lagi-lagi nggak seimbang. Tapi karena rahmat Allah, akhirnya atas izin Allah, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena amal kita ya begini, banyak kurang. Oleh itu kita tetap berusaha memperbarui ketaatan semampunya. Semampunya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Baik, Maha Rahman, Maha Rahim,
Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Lembut. Insya Allah menerima amal ibadah kita selama kita ikhlas kepada Allah Subhanahu. Dan yang ketiga hampir sama dengan yang pertama tadi, yakni memakmurkan masjid. Ya, hadis ini menganjurkan agar kita memakmurkan masjid dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim mengagungkan masjid, yaitu memasukinya dengan wahai masjid, masuk masjid jangan dengan aroma bau, tapi pakailah aroma yang wangi. Wangi-wangian itu sunnah. Nabi SAW sangat suka wangi-wangi. Kasturi yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan asal-asalan masuk masjid. Pakailah pakaian yang rapi, aroma yang wangi, penampilan yang baik. Kemudian jangan masukinya dengan pakaian yang kotor atau bau yang tidak sedap, serta janganlah melakukan perbuatan sia-sia di dalamnya, bentuk apapun jangan sia-sia. Jangan di situ melakukan hal-hal yang buruk-buruk, tapi lakukanlah hal-hal yang baik di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan meghadwah dan rauhah dalam hadis yaitu pergi ke masjid dan kembali darinya. Nah, yang ini pergi dan kembali di sini. Man ghada, barang siapa yang pergi ilal masjid wa raha, pergi dan pulang. Satu kali pergi dan pulang, berangkat dan pulang satu kali, maka dia mendapatkan nuzul. Nuzul tadi tempat singgah, minal jannah, mendapatkan tempat di surga. Kullama ghada aw raha, berangkat pulang. Jadi satu kali keberangkatan dan pulangnya, itu ya, pulang pergi, maka itu mendapatkan dari Allah satu nuzul, satu tempat tinggal, atau dalam riwayat lain tadi apa? Sajian, satu sajian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah hadisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal kita mengimani janji Nabi ini bahwa subhanallah, alhamdulillah, ada sebuah informasi dari Nabi SAW. Barang siapa yang ke masjid, maka diberikan oleh Allah tempat yang baik di surga dan juga atau jamuan di surga. Artinya ini menjadi sebuah informasi juga bahwa ahlul jannah, orang-orang ahli surga, di antara cirinya adalah mereka sangat suka ke masjid. Ya, ciri ahli surga di dunia ini, di antara ciri mereka adalah mereka hatinya terpaut kepada masjid. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat dan sangat jelas insyaallah hadis ini. Tinggal kita mengimani pahala yang Allah berikan ini, kemudian kita jalankan. Dan sholatnya mau. Demikian Allah alam. Silakan Syekh Nur Hadi. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz untuk materi hadis nomor 30 malam ini. Sudah ada yang masuk dari kolom pertanyaan. Saya bacakan terlebih dahulu. Dari Ibu Siti Sadiah. Bismillah. Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara memaksimalkan kegiatan ibadah dalam rangka mentakmirkan masjid ataupun musola, terutama di daerah pedesaan, supaya bisa memanfaatkan fasilitas masjid yang masih sangat sederhana agar bisa memakmurkan ibadah dengan maksimal. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Salam. Kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismail. Ketika Ibrahim bersama Ismail mendirikan Ka'bah, memasang pondasi-pondasi Ka'bah. Pertanyaannya atau perlu difahami bahwa ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, saat itu mereka berdua sudah punya visi misi, sudah punya rencana dan program. Apa rencananya? Terutama Nabi Ibrahim. Rencananya dari Nabi Ibrahim adalah berdoa agar tempat ini menjadi tempat ibadah, agar tempat ini menjadi tempat tauhid, sebagai tempat diesakannya Allah Azza wa Jalla. Semoga tempat ini menjadi tempat
salat, liyuqimus salat. Lihat di situ programnya adalah liyuqimus salat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram liyuqimus salat. Ya Allah, air, batu-batuan, tidak ada kayu sama sekali. Di situ gersang liyuqimus salat, untuk mendirikan salat. Jadi yang perlu dipahami di sini bagi para pengurus masjid ataupun pengurus-pengurus yang lain, sebelum memikirkan gedung, sebelum memikirkan fasilitas gedung, perlu dipahami dulu sudah punya program-program. Nah, Nabi Sulaiman, Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim sudah jelas visinya, visi tauhid, sudah jelas program-programnya, baru kemudian mereka membangun Ka'bah. Jadi bukan bangun Ka'bah dari awal, tidak. Kalau bangun Ka'bah dari awal, jadi Nabi langsung bangun Ka'bah itu di Palestina, tidak. Sudah berdakwah dulu di Palestina, diangkat jadi Nabi, berdakwah tentang tauhid, terus berdakwah, kemudian baru sudah jelas visinya dan misinya, tujuannya, baru kemudian membuat fisiknya. Itulah yang harus diperhatikan. Maka pengurus masjid ya harusnya seperti itu. Jadi jangan memikirkan hanya fasilitas saja, bangun lagi. Sudah terlalu besar bangun, nggak ada isinya. Besar bangun, kosong masjidnya. Nggak seperti itu. Ya, jadi ini nasihat buat pengurus masjid. Bagaimana caranya? Caranya bisa kerjasama dengan masyarakat, seperti kegiatan di Al-Ikhwan ya, ada dengan pemulung, bisa juga dengan bantuan sosial boleh, atau sunatan massal juga bisa, donor darah, banyaklah yang bisa dilakukan. Itu tentunya bisa dipelajari ke masjid-masjid yang lebih berpengalaman. Namun Baik, belum ada lagi yang masuk Ustaz dari kolom pertanyaan. Mungkin saya buka sesi tanya jawab langsung saja. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman ada yang mau bertanya langsung, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, izin bertanya kembali. Ustadz, itu di kampung kami di Garut itu ada dua masjid yang sangat berdekatan. Salah satunya masjid itu biasanya penuh dengan jamaah sholat serta kegiatan yang lainnya. Sedangkan masjid yang satunya lagi sepi dari jamaah sholat. Bahkan kadang-kadang ada kegiatan ta'lim, itu pun jamaahnya sedikit sekali. Nah, dalam kondisi seperti itu, mana yang lebih diutamakan dari keduanya? Apakah sholat di masjid yang penuh dengan jamaahnya, ataukah memakmurkan masjid yang sepi jamaahnya? Mohon penjelasannya. Apakah dia memakmurkan masjid yang dekat rumahnya, yang sepi, ataupun yang sudah ramai? Sebenarnya sama saja. Memang ada fatwa dari Syekh yang pernah baca. Fatwanya adalah bahwa setiap orang itu harus memakmurkan. Terkadang kita ini di masjid terdekat tidak bisa menikmati sholatnya, misalnya sholatnya terlalu cepat lah, atau softnya berantakan lah, bisa saja. Softnya bagus, kemudian azan dan iqamahnya juga bagus. Jadi sebenarnya wallahu a'lam, setahu Anda sih tidak ada keharusan harus yang dekat, harus yang jauh, karena ya itu fatwa saja, itu fatwa bahwa dahulukan yang dekat, karena dekat itu ada hak tetangga di situ. Tapi tidak mesti juga, wallahu a'lam, tidak mesti juga, karena contohnya Mu'adz bin Jabal itu radhiyallahu anhu, beliau itu sholatnya di Masjid Nabi. Nanti setelah pulang dari Masjid Nabi baru sholat bersama jamaah bersama di kampungnya. Tapi beliau sendiri sholatnya di Masjid Nabi. Seperti itu. Jadi tidak ada ketetapan harus
mendahulukan A atau mendahulukan B. Yang penting kita di sini hadisnya memakmurkan. Masjid mana? Mau di musola al-ikhwan silakan, masjid al-ikhwan silakan. Musola sini silakan, masjid sini silakan. Semuanya baik. Insya Allah semuanya rumah. Dia memamugkan masjid, salah satunya melaksanakan sholat 5 waktu mungkin tanpa ketinggalan, tetapi dia itu meninggalkan pekerjaannya dengan cara mengambil pensiun dini. Padahal dia itu kan masih muda belia, sedangkan dia itu punya tanggung jawab seperti menafkahi keluarganya. Itu bagaimana kalau secara Islam itu menyikapi seperti itu? Ya, selama dia punya penghasilan lain, punya kontrakan misalnya, punya usaha misalnya, tidak apa-apa dia pensiun dini. Yang penting istri anak. Ini nggak punya apa-apa, Ustaz. Kebetulan dia itu nggak punya apa-apa, cuma mengandalkan pensiun dini aja. Apapun Bu, mau mengandalkan apapun selama ada nafkah diterima tidak masalah. Kecuali tidak ada nafkah, tentu dia di sini telah berpahala dengan sholat 5 waktu, berdosa dengan tidak nafkah. Begitu. Yang 5 waktunya ya dia sholat dapat pahala, tapi tidak nafkahnya ya dia dapat dosa. Seimbang semua, kecil besar sesuai dengan perbuatan. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Dari kolom chat juga belum ada yang masuk. Mungkin karena insya Allah hadisnya singkat, jelas, padat, Ustaz ya. Jadi dan mudah-mudahan sih yang di sini udah ngamalin semua kayaknya sini. Jadi nggak perlu. Jadi nggak perlu ditanya-tanyakan lagi karena udah mengamalkan keseharian kayaknya. Soal yang di rumah. Ya, tinggal lihat pahalanya. Gitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ramli. Ya, Pak Ramli gimana Pak? Sehat Pak? Ini saya masih penasaran ya. Meskipun amal kita baik, benar dan segala kekurangannya, tapi tidak bisa menjamin itu masuk surga kalau tanpa adanya rahmat Allah. Kan begitu Pak? Kan ada hadis itu. Nah, ya. Itu masalahnya sekarang untuk mencapai atau menggapai rahmat itu bagaimana Pak? Apa upaya yang kita lakukan? Karena mengatakan meskipun amalnya kita baik, banyak, tapi tidak menjamin masuk surga kalau tanpa ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, bagaimana untuk mencapai atau menggapai rahmat itu untuk dapat kita miliki apa usaha kita Pak selain amal yang baik itu? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ada hadis karena amal kalian, walaupun aku, namun kalian akan masuk surga dan aku akan masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dengan amal hati, yakni ikhlas, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, taubat kepada Allah, jujur kepada Allah. Ini amalan-amalan hati. Kemudian ada amalan jasmani, salat, puasa, tilawah Al-Quran, amalan lisan, tilawah Quran, kemudian zikir, dan sebagainya. Banyak amalan-amalan yang alhamdulillah Allah dan Rasulnya menjelaskan dalam kitab Al-Quran atau Al-Hadis. Jadi untuk mencapai rahmat Allah perlu beramal. Dan amal itu kan amal ini penentunya adalah lisan. Penentunya adalah amalan hati. Itu yang paling utama, amalan hati. Amalan hati. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah itu penting sekali untuk bisa
mengendalikan amalan hati, yaitu ikhlas, ibadah hanya karena Allah, kemudian juga tawakal, bertawakal kepada Allah, kemudian yakin. Yakin itu perlu dibangun, yakin atas janji Allah, yakin atas ganjaran Allah, yakin atas berita-berita yang Allah sampaikan. Keyakinan itu juga amal, itu bisa menjadi sebab rahmat Allah, termasuk taubat atau merasa bersalah di hadapan Allah, istighfar, ya, merasa berlantah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, aku adalah orang yang zalim di hadapan telah menzalimi diri kami, merasa zalim, merasa bersalah di hadapan Allah. Ini adalah taubat, ini amalan hati. Nah, amalan-amalan seperti ini sangat-sangat kuat untuk mendatangkan rahmat Allah. Sangat kuat. Dia di atas dari amalan jasmani. Salat mendatangkan rahmat Allah, tapi amalan hati di atas itu. Amalan hati semua di atas. Ya Allah, salat saya belum seberapa. Itu taubat. Ya Allah, saya banyak dosa terdahulu. Itu mendatangkan kasih sayang Allah, ampunan Allah. Nah, dari situlah kemudian dari ampunan Allah yang mulia, yang besar itulah akhirnya amal kita yang remeh, yang kecil-kecil yang tidak sempurna ini akhirnya terbalas. Akhirnya diterima oleh Allah, diturunkan rahmat Allah, akhirnya masuk surga. Begitu. Itulah yang perlu kita tingkatkan, amalan hatinya. Amalan hatinya itu menjadi poin penting untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ada dua rupanya Ustaz masuk dari kolom chat, saya bacakan dari Agustian ya. Afan Ustaz, mengenai sholat berjamaah, apakah sholat berjamaah lebih utama daripada sholat berjamaah di musola? Di dalam Islam, masjid itu ada dua. Ada masjid biasa, ada namanya masjid jami. Masjid saja itu adalah masjid yang tidak dipakai sholat Jumat, seperti musola kalau kita ya. Ada yang kedua namanya masjidun jami, masjid jami. Kalau masjid dia dipakai sholat Jumat, itu dalam bahasa Arab begitu. Masjidun tidak ada Jumatnya, 5 waktu saja. Masjidun jami'un, ada sholat fardu 5 waktu, dan ada jami'. Jami' itu adalah mengumpulkan orang jami', yaitu ada Jumatnya. Mana lebih afdal? Sholat di masjid jami' yang ada sholat Jumatnya, atau di masjid yang tidak jami' atau musola yang tidak ada sholat Jumatnya? Mana lebih afdal? Kalau untuk i'tikaf, kalau i'tikaf masjid jami' afdal. I'tikaf masjid jami' afdal. Karena dengan kita beriktikaf di masjid jami', kita i'tikaf siang malam misalnya, siang malam di Ramadan, 10 Ramadan. Di masjid, lagi sholat Jumat kita nggak keluar, di situ aja. Tapi kalau kita i'tikaf di musalla, di masjid yang tidak jami', di musalla tadi, masjid yang tidak jami', waktunya sholat Jumat kita keluar cari masjid jami'. Makanya kalau i'tikaf lebih bagus di masjid jami'. Bagaimana dengan salat? Mana lebih afdal, di masjid jami' atau tidak jami'? Anda katakan wallahu a'lam. Anda pernah belajar penjelasannya oleh para ahli ilmu adalah bahwa mana yang bagus itu penentuannya adalah bentuk jamaahnya. Jamaahnya itu yang menentukan. Jadi kalau seandainya begini, misalnya ini masjid A, imamnya bagus, imamnya selalu mengatakan istawu wa'tadilu, luruskan rakaat. Imamnya mengatur dengan rapi. Satu. Kemudian imamnya bacaannya fasih dari tajwidnya, benar bacaan tajwidnya, fasih makharijul hurufnya. Kemudian imamnya tumakninahnya bagus, rapih salatnya. Kemudian imamnya fiqihnya bagus, ngerti fiqih. Jadi imamnya sempurna. Kemudian makmumnya
makmumnya itu juga ngerti cara menjadi makmum. Ketika disuruh rapat, mereka rapat. Ketika ada saf yang kosong, mereka maju. Ketika ada celah dikit, mereka rapatkan. Ketika cara mengisi saf dari tengah, bukan dari pojok kanan, bukan dari pojok kiri. Kan kualitas jamaah di masjid. Jadi pembeda jamaah di satu masjid dengan masjid lain yang ana pelajari wallahu alam itu bukan jami' dan tidak jami'nya. Semua masjid sama kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu baru beda. Jadi pembeda pahala atau afdal jamaah itu adalah di jamaahnya. Makanya ada sabda Nabi SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tanami shalah atau min iqamatis shalah. Luruskan, rapatkan shaf kalian, karena lurus rapatnya jamaah itu menentukan kesempurnaan salat jamaah. Maka masjid atau musalla atau apapun tempat jamaah masjid yang shafnya rapat-rapat lebih bagus dari shafnya renggang-renggang, begitu. Nilai jamaahnya lebih tinggi yang rapat-rapat daripada yang renggang-renggang. Ya begitu, memang begitu. Makanya di situ tadi termasuk juga imamnya yang bagus membawakan tumaninahnya, memang begitu. Jadi patokan afdal sebuah jamaah bukan tempat masjidnya, masjid A, masjid B, bukan, masjid jami' atau non jami', bukan, tapi kualitas aktivitas jamaahnya itu. Bisa difahami ya? Demikian Allah a'lam. Yang Anda tahu demikian Allah a'lam. Baik, masih ada dua lagi yang masuk dari Eli. Ini bertanya bagaimana cara melakukan masjid dengan sholat berjamaah. Di tempat saya laki-laki cukup banyak, tapi sedikit yang sholat berjamaah. Apa cara efektif biar tertarik sholat berjamaah di masjid? Ya, kalau ini trik begini perlu belajar sama Nur Hedi yang jawab. Kasih amplop. Dikasih amplop. Ya, ini perlu trik-trik, ini ada ahlinya lah. Konsultasi ke masjid-masjid yang sudah berhasil. Bagaimana cara menarik mereka ke masjid? Ada triknya lah, ada triknya. Ana di sini masalah teknis seperti ini tidak begitu ahli juga dalam teknis seperti ini. Nah, wallah. Baik, saya lanjutkan dari Imam Zubairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara agar sholat kan bisa selalu dalam keadaan khusyuk? Karena ada saat-saat tertentu, terutama saat ada kegiatan yang padat, sholat cenderung buru-buru sehingga cenderung kurang khusyuk. Nah, kalau cara sholat khusyuk itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW dengan cara u'bud rabbak u'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa inna Allah yarak. Yaitu ibadahlah, sembahlah Allah, yakni salatlah, dan kita tidak akan mampu melihat Allah di dunia ini, maka rasakanlah bahwa Allah ada menyaksikan kita. Jadi yang pertama itu memang kalau untuk khusyuk, pertama khusyuk itu susah, tapi bukan berarti kita tidak bisa atau tidak usaha, kita tetap usaha, tapi memang dia susah. Di antara cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menghadirkan zat yang kita sembah, menghadirkan Allah bahwa kita menyembah Allah, itu satu. Yang kedua, di antara yang membuat kita khusyuk adalah kita faham rukun-rukunnya. Contohnya ketika kita baca Al-Fatihah, di situ kita faham Al-Fatihah. Kemudian ketika kita ruku, kita faham bahwa ruku itu tugas kita di ruku mentasbih kepada Allah yang banyak. Astaghfirullah, subhanallah, atau subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah wa subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ruku. Kemudian i'tidal tidak diajarkan lama kan. Kemudian kita sujud. Nah, di sujud kita tahu bahwa itu doa, di situ doa. Kita selain mengagungkan Allah dengan
Dan subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, di situ doa. Nah, itu tuh sebenarnya yang menjadi salah satu penahan dari cepat-cepat. Ya, penahan dari cepat-cepat. Mengerti untuk apa sih sholat? Untuk apa sih sholat itu? Ya, selain tadi kita pertama mencoba menghadirkan Allah yang kita sembah atau merasakan Allah melihat kita, itu pertama. Kalau itu tidak bisa, tadi pindah kepada sholat itu untuk apa sih? Al-Fatihah, satu, Al-Fatihah itu untuk kita meminta kepada Allah hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kan itu kan tujuan Al-Fatihah, agar kita dapat hidayah. Bacalah di situ Al-Fatihah dengan baik supaya kita dapat hidayah dari Allah. Bimbingan terus, makin hari makin kuat iman, makin beramal saleh. Kemudian ya tidak silakan biasa saja. Sujud, apa tujuan sujud? Sujud doa. Ya, Ana udah sering bilang mungkin di majelis ini, perbanyak doa dalam sujud. Boleh doa di luar sholat, boleh doa setelah sholat, boleh. Tapi yang paling itu di sujud. Nah, kita tuh harus menjadikan sholat sebagai sebuah sarana doa yang kita harapkan. Harusnya begitu. Ini sholat nih, berarti Anda harus banyak doa nih. Udah siap doa-doa yang akan Anda baca di dalam sujud. Nah, dengan menyadari fungsi-fungsi dari rukun-rukun ini, rukun Al-Fatihah apa fungsinya, rukun ruku apa fungsinya, kemudian sujud apa fungsinya. Nah, insya Allah minimal 3 itu saja. Insya Allah itu akan menahan kecepatan sholat tadi. Karena intinya di situ, di berdiri, kemudian ruku, di sujud. Sisanya paling tahiyat. Tahiyat ya kita tujuannya bersalawat dan doa, di akhir ada doa. Nah ini nih, apa sih namanya ya? Kenapa harus Al-Fatihah, kenapa ruku, sujud? Apa yang harus kita lakukan? Nah itu yang harus kita sadari. Itu bisa, insya Allah bisa menjadikan kita agak lebih tenang dalam sholat. Tapi kalau itunya nggak dipikirin, yang penting selesai, ya udah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Karena otaknya yang penting selesai. Tidak ada niat, tidak ada visi, orientasi berdoa dalam sujud. Tidak ada orientasi tasbih dalam ruku. Tidak ada orientasi baca Al-Fatihah untuk minta doa petunjuk. Ya jadinya begitu. Yang penting selesai, bubar. Nah, begitulah. Demikian wallahu a'lam. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Sepertinya udah jam 9 saat ya. Kita cukupkan untuk materi hari ini. Hadis nomor 30. Sekali lagi mudah-mudahan dengan materi baru kita tetap semangat mengamalkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop. Muhammadun Rasulullah.